Haleluya, haleluya. Salam suka-sukamu Tuhan. Bersama saya, Reinhard Edward Jonathan masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih mau jadi berkat bagi saudara yang sedang menonton. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Aldi Mas. Kita akan memuji Tuhan, dan kita akan berdoa, dan kita akan mendengarkan firman. Mari kita menyembah Tuhan, kita akan berdoa dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat kita melihat jalan saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanmu hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, pada hari kami menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami sudah memuji nama-Mu, kami akan mendengarkan firman sekarang. Tuhan, tolong berkati hamba-Mu yang akan membicarakan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, semoga hamba-Mu orang yang berkati kami semua, kami akan mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas. Pagi hari ini saya dengan anak saya, Reinhard Edward Jonathan Saya percaya pagi hari ini dimanapun Bapak Ibu ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam berkat Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbagi sharing kebenaran firman Allah, karena saya percaya mengawali hari ini dengan Tuhan. Karena ketika kita mengawali dengan Tuhan ya nak ya, pasti Tuhan akan membela kita, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun berada, pagi hari ini kan saya akan melihat di dalam 2 Raja-Raja 5, bagaimana cerita seorang Panglima Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi sebelum saya berbagi sharing firman Allah pada pagi hari ini, ya, bagaimana Naaman Panglima
Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1, bagaimana kita tahu cerita ini. Nanti sebelum saya akan menyampaikan firman Allah, melihat dari sisi keadaan kondisi hari-hari ini, anak saya akan berbagi sharing, menceritakan bagaimana siapa Panglima Naaman dan apa yang dia kerjakan dan bagaimana dia alami kesembuhan. Ya, Reinhard. Haleluya. Saudara, pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana orang Naaman, panglima yang dipercaya oleh bangsanya, akan disembuhkan oleh bangsa Israel atau Tuhan Yesus. Kita akan dengar dalam yang pertama, Naaman waktu itu adalah seorang panglima Naaman seorang panglima ya. Ya, dia adalah kepercayaannya raja. Oh, dia seorang kepercayaan raja ya. Ya. Nah, waktu itu juga perbudakan Israel itu karena menyebabkan terjadinya konflik antara pertarungan dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Ya. Nah, dan pada waktu itu juga bangsa Israel dan juga bangsanya si panglima ini bermusuhan karena sudah lama. Tapi yang memenangkannya adalah bangsa yang satu. Bangsa Israel menjadi perbudakan atas bangsanya. Tapi pada waktu itu juga ada seorang anak kecil yang dipercaya Tuhan untuk membimbing dan membebaskan umat. Ada satu perempuan, anak kecil, yang diambil oleh Panglima Naaman. Kalau untuk penyakitnya itu adalah penyakit kusta. Oh, jadi Naaman ini Reinhard penyakitnya penyakit kusta ya? Penyakit kusta. Kalau sekarang corona takut ya, yang dengan corona ya? Penyakit kusta itu sama dengan bisul. Dia akan menyebabkan kulit kita agar melepuh hingga sampai besar dan bisa menyebar di seluruh tubuh, dan yang paling menyeramkan bisa membawa kematian dalam beberapa hari. Tapi mujizatnya dia tidak melakukan apa? Dia ingin membimbing sampai kedamaian dalam orang Israel dan negaranya dia. Nah, pada waktu itu juga negara itu masih bermusuhan. Lalu penyakit kusta ini yang ke Naaman ini ya. Penyakit kusta ini tidak boleh menyentuh siapapun. Jadi itu bisa penyakit yang menular ya? Menular. Lalu kalau kusta ini memegang salah satu orang yang dia sudah sentuh atau peluk, ya menjadi orang yang najis. Najis. Jadi penyakit kusta itu adalah waktu itu penyakit kalau orang sudah itu seperti najis ya. Lalu untuk obatnya itu pada waktu itu tidak ada. Wah, jadi kalau sekarang orang pusing dengan corona ya. Ya cari takut karena orang takut kalau sentuh aja sama orang corona bisa ya nular. Mirip lah itu. Ya. Nah, waktu sekarang penyakit kusta ini jarang karena sudah tidak ada lagi. Tapi kita harus berhati-hati karena penyakit kusta ini kadang bisa didapatkan dengan orang yang selalu ada di dekat, selalu terkena sinar panas yang sangat kuat. Lalu bisa saja itu menyebabkan masuknya virus kusta ini, karena kusta ini hanya berawal dari satu orang, dan satu orang ini akan menyebabkan pembengkakan kulit, gatal-gatal, dan juga pusing kepala hingga sampai mati. Nah, sekarang itu sudah ada obatnya. Tapi pada zaman dulu hanya satu orang yang bisa menyembuhkan, yaitu Yesus. Jadi yang bisa nyembuhin nama Yesus. Dan nama Yesus itu sampai hari ini tetap berkuasa ya? Iya. Wow, Yesus dasar. telah menyembuhkan sebagai banyak sekali orang yang telah dia sembuhkan. Penyakit kusta dia sudah sembuhkan. Terkena kekuatan iblis dia sudah sembuhkan. Dia menjalankan orang yang lumpuh, yang buta melihat, yang mendengar, yang tidak mendengar. Itu Tuhan sangat baik pada kita semua pada hari
Dia sakit kusta Dia kan? sakit kusta. Pasti dia ingin sembuh kan? Dia ingin sembuh sekali untuk memeluk istrinya. Ya, wow. Jadi kan kalau dia kan tadi kan udah kita lihat bahwa Reinhard bilang Naaman ingin sembuh. Semua orang kalau sakit namanya ingin sembuh. Ya. Bagaimana sih sampai Naaman bisa mengalami mujizat? Bisa Naaman, bisa tadi Reinhard bilang ada seorang anak kecil yang Tuhan pakai. Ya kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 5, ketika itu anak suruh dia datang ke hamba Tuhan namanya Elisa ya. Nah, Elisa kan hamba. Lalu hambanya dia berbicara kepada hambanya Elisa. Nah, pada waktu itu juga Dia pergi ke tempatnya ke Elisa ya. Ke orang Israel di tempat rajanya. Lalu raja itu berkata, "Kenapa kami harus menolong kalian? Padahal kalian sudah menyerang bangsa kami." Tapi dengan murah hati dia menyetujuinya. Lalu waktu itu juga dia tunggulah beberapa hari di istanamu, nanti akan dipanggilkan seseorang untuk memberitakannya. Nah, waktu itu juga dia menunggu lamanya 3 hari. Nah, pada waktu itu juga pengawalnya Elisa berkata, berendamlah di sungai Yordan. Jadi ini karena perintah dari Elisa tidak keluar ya. Dia suruh anak buahnya menyampaikan kepada Panglima Naaman. Pikir Panglima Naaman ini bahwa Elisa akan datang menumpangkan tangan dia sehingga sembuh. Tapi Elisa ini Panglima loh, saya Panglima. Tapi Elisa cuma pakai anak buahnya untuk menyampaikan harus mandi di mana? Sungai apa? Sungai Yordan. Wah, Sungai Yordan kan jorok, ya kan, kotor. Pasti gimana perasaannya? Gimana, Ren? Ya menurut dia sih dalam satu sisi dia ingin sembuh, tapi dalam satu sisinya dia merasa saya kan Panglima ya. Dia merasa kayak kenapa ya harus apa ya Sungai Yordan. Kenapa enggak di sungai-sungai yang lain ya, betul ya? Tapi rencana Tuhan bisa sampai berhasil sampai sekarang. Lalu pada saat itu juga dia memilih untuk sembuh karena dia ini memilih satu jalan yang benar atau jalan yang salah. Dan kalau kita pilih 2 jalan itu, ada 2 jalan. Tadi saya sudah bicara pada pagi hari tadi, pada siang hari tadi itu. Kemarin. Memilih jalan yang lurus atau bengkok. Itu pilihan saudara sendiri. Pilihan kita ya. Tuhan memberikan pilihan. Jadi Panglima Naaman ini Elisa sudah menyampaikan, tinggal kembali pilihan mau mandi di Sungai Yordan atau tidak, mau sembuh atau tidak ya. Dia memilih 2 jalan, tapi dia ingin sembuh di sisi lain, tapi di satu sisi lagi tidak mau untuk berendam di situ karena airnya kotor. Nah, pada waktu itu dia ingin memilih agar dia sembuh. Nah, waktu itu juga dia pergi ke Sungai Yordan lalu bercelup di sungai itu sampai 7 kali. Dan yang ke-6 dia tidak merasakan apapun. Jadi sudah 6 kali dia mandi pertama, nggak ada perubahan ya. Kedua juga nggak ada, sampai ke-6 juga nggak ada perubahan ya. Pasti ya kan pasti ya kan. Dingin pasti karena suhunya itu dulu pembentukan es glacier kalau misalnya di semua tempat, di semua dunia itu zaman dulu itu kalau nggak salah semua bumi itu dingin. Nah, ini terjadi pada beberapa tahun lagi, beberapa tahun Masehi. Nah, pada waktu itu dia merasa kedinginan, tapi pada yang ke-7 kalinya dia melihat kuasa Tuhan, ada kuasa Tuhan yang melayang di seluruh tubuhnya lalu menyembuhkan dia. Dia berkata, "Aku sudah sembuh." Nah, pada waktu itu juga dia berterima kasih kepada Nabi Elisa. Nah, waktu itu juga perbudakan orang Israel dilepaskan, dan waktu itu juga semua orang damai karena seorang panglima telah membebaskan seluruh bangsa Israel dan menyetujui agar mereka menyembah Tuhan Allah orang Israel. Lalu pada waktu itu juga orang Israel sudah berdamai dengan panglima itu. Pada raja-rajanya sudah tidak ingin lagi ada perang, tidak akan ada lagi perbudakan, dan Tuhan Yesus telah memberikan jawaban bagi kita. Sudah? Oke.
Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari ini anak saya cerita bagaimana dalam 2 Raja-Raja 5, bagaimana seorang Panglima Naaman yang mengalami namanya sakit kusta. Yang saat itu orang yang mengalami sakit kusta harus diasingkan. Kalau saat ini seperti yang kita katakan bahwa sepertinya kalau orang mengalami COVID-19 mereka harus diasingkan. Tetapi ketika kita melihat tadi, saudara bisa baca di rumah, saudara Alkitab saudara, bagaimana Panglima Naaman ingin sembuh. Mereka menyampaikan ada seorang nabi namanya Nabi Elisa. Tapi ketika dia sampai di rumah Elisa, Elisa tidak keluar. Yang dia suruh anak buah atau sekarang terkenal dengan pengerjanya. Bisa aja dia, kenapa bukan Elisa yang keluar? Tapi yang keluar anak buahnya. Sehingga dia disuruh mandi di sungai Yordan selama 7 kali dia mencelupkan badannya. Saudara, yang kita belajar hari ini, seorang Panglima Naaman, dia rindu melihat mujizat. Mujizat akan terjadi ketika kita taat pada firman Allah. Ketika kita melakukan, saya tidak akan bahas banyak, tapi saya ambil secara logika, secara kesehatan, waktu itu tidak mungkin seorang Panglima Naaman akan sembuh. Tetapi ketika dia mendengar seorang abdi Allah menyuruh untuk mandi di sungai Yordan, dia bisa katakan tadi kalau kita baca, kenapa tidak di sungai yang lain? Tetapi ketika dia taat, yang pertama dia mencelupkan, tidak ada perubahan. Bisa aja dia bilang, ini sepertinya Nabi ini berbohong. Kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, sampai ke 6 kali tidak ada. Seringkali Tuhan izinkan bagaimana kita tetap taat pada firman Allah. Pada kali yang ke-7, Naaman mencelupkan badannya. Dan mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi. Yang saya pelajari banyak, boleh dari sisi mana kita mengambil ayat ini. Tapi sisi yang satu saya akan tema pagi hari ini. Berbicara ketaatan. Ketika kita taat, mujizat terjadi. Pagi hari ini kita taat pada firman Allah. Kita percaya bahwa firman Allah tidak pernah berubah. Kuasanya tetap ada. Kalau Naaman bisa dia sembuhkan. Apapun persoalan kita. Ketika kita sungguh-sungguh pagi hari ini. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau. Ada banyak hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Adalah kita tetap melakukan firman Allah. Ketika saudara melakukan firman Allah hari-hari ini, maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Saya tidak panjangkan firman Allah pagi hari ini. Tapi saya percaya. Hatiku percaya ketika engkau berbicara. Hatiku percaya ketika Tuhan yang suruh. Walaupun daging bisa tidak menerima. Daging ini bisa merontak ketika Elisa menyuruh Naaman untuk mandi di sungai Yordan. Tapi ketika dia taat, mujizat terjadi. Hatiku percaya Reinhard akan nyanyikan pujian ini. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Dari awal kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanmu hanya padaku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya pagi hari ini
Kami ada karena anugerah-Mu. Kalau Panglima Naaman bisa melihat mujizat Tuhan, kami percaya kami pun akan melihat mujizat hari ini. Ketika kami tetap taat, ketika kami melakukan firman-Mu, seberapa lama Tuhan izinkan kami. Kami mau belajar taat pada kehendak-Mu. Seorang Panglima Naaman dia melakukan, maka mujizat Allah terjadi. Kami percaya hari ini, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau buat kami lakukan, kami mau lakukan Tuhan. Kami mau melakukan semua hanya untuk Tuhan. Hidup kami hanya untuk Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat para pemirsa, sahabat, rekan-rekan kami. Biarlah kami di hari-hari ini untuk kami tetap taat. Kami tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hidup kami hanya untuk Tuhan. Selama Tuhan masih izinkan kami ada di dunia ini, kami mau belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Hamba mau berdoa bagi pemerintah kami, buat gereja kami, buat hamba-hambamu dimanapun berada. Hari ini kami mau melangkah dengan pasti bahwa kami mau taat pada firman-Mu. Tuhan, tolong kami dalam pelayanan kami hari ini. Perjumpakan kami dengan orang-orang yang ada. Biarlah kami melakukan semuanya untuk Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Tapi ketika Tuhan memenuhi hidup kami akan lakukan semuanya untuk Tuhan. Ajar kami taat kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tetangga, berkati keluarga kami. Berkati orang-orang yang mendukung pelayanan suka-suka-Mu Tuhan ini. Lewat apapun yang mereka lakukan, Tuhan kami berdoa Tuhan memberkati. Jerilah mereka apapun mereka lakukan untuk Tuhan. Sekali lagi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hari yang penuh dengan kemenangan karena Yesus menyertai kami. Berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri tayangan pagi hari ini, saya berterima kasih kepada anak saya, ya, karena pagi hari masih ngantuk, ya, dibangunin doa, menyembah, belajar hari ini, belajar taat pada firman Allah, karena kita percaya ketika kita taat akan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Pengumuman acara suka-sukamu Tuhan malam hari ini tidak ada, karena malam hari ini mari join di acara Pantekosta Heranlah. Di acara Pantekosta Heranlah lewat Zoom meeting, ya, ada Bapak Pendeta Frankie Rewa yang akan bersama, ada Bapak Pendeta Jerry Sanger yang dari Australia, ada Bapak Pendeta Elisa dari Jakarta, ada Bapak Pendeta Vicky Da Costa dari Makassar, ada Bapak Pendeta Eki Kambe dari Manado, ada Bapak Pendeta Glenn Lengkong saya sendiri dari Jawa Barat, ada beberapa juga teman-teman kami yang akan bersaksi di acara Pantekosta Heranlah. Kalau saudara ingin join masuk dalam Zoom meeting, saudara bisa gabung, saudara bisa WA, ya, di nomor kami untuk sama-sama. Dan kalau saudara ingin lihat secara langsung, saudara bisa nonton di grup Pantekosta Heranlah atau di GPD Rumahku, ada beberapa yang saudara bisa gabung. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa. Dan acara suka-sukamu Tuhan, sekali lagi minggu ini, para pembicara kita pada minggu-minggu ini, hari Selasa adalah Pendeta Oral Luas dari Manado. Hari Rabu Bapak Pendeta Dr. Nok Mandei, Bendahara Umum GPDI. Hari Kamis Bapak Pendeta Joni Salu dari Medan, Wakil Gembala GPDI Maranatha. Dan hari Jumat ada Bapak Pendeta Jeffrey, Wakil Sekretaris Majelis Daerah Kalimantan Tengah. Hari Sabtu kita akan jumpa, ada tamu kita dari Manado, Bapak Pendeta Refli Pesak, ya, Om Refli Pesak yang akan jadi narasumber. Dan hari Minggu kita akan kembali dengan pembicara kita adalah Om Frankie Rewa atau Bapak Pendeta Dr. Frankie Rewa, Ketua Majelis Daerah Sulawesi Tengah. Doakanlah pelayanan suka-sukamu Tuhan lewat acara live streaming
maupun lewat ketika kami ketemu dengan orang-orang semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam acara Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Anak saya mau menyampaikan. Dengan siapa? Halo, salam suka-sukamu Tuhan. Saya Renhat Edward Jonathan masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih mau jadi berkat bagi saudara. Kami akan undur diri pada hari ini. Sampai jumpa nanti malam Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.